gua ada apa ini gitu kan, gua masih belum sadar juga. Gua buka dong, set. Wah, kata-kata cinta tuh, suamiku tersayang, bla bla bla, panjang. Pokoknya mah indah banget. Oh, gue udah ini kan, kayaknya gue bikin anak lagi nih gitu kan. Gue udah mikir, pas terakhir deh. Kalau tahun depan kamu tidak ingat juga bahwa hari ini adalah anniversary, ngeng lah, langsung bulu kuduk berdiri dong. Iya. Saya bukan memberikan lagi surat cinta, tapi surat talak. Album yang bernafaskan Islam. Lu setuju nggak? Kalau lu nggak setuju, ya nggak apa-apa, kita nggak jadi. Iya. Karena kan kita harus tetap aja kan, Bujana tetap keluarga kita gitu. Ya nggak apa-apa, kata Bujana, kerjain aja. Orang dulu emang waktu kita bikin gigi, lu nanya KTP, agama lu apa? Gitu dia jawabannya Iya, gitu. iya. Ya udah, thank you banget, alhamdulillah Bud, kalau lu ngizinin kita bikin. Iya. Nah, saat itu kita juga tidak berpikiran akan menjadi inovasi sebesar itu, Ade. Iya. Karena gua tuh sama Thomas, sama Hendy tuh cuman gini. Dulu zaman gua kecil sama Thomas sama Hendy, denger lagu Bimbo. Pada saat bulan puasa di shopping center, dulu shopping center bukan mall kan namanya. Iya. Itu tuh kalau tidak ada lagu Bimbo kayak kok nggak puasa ya? Iya. Sampai kayak gitu. Nggak mendekati Lebaran kayaknya. Betul. Nah, kita bertiga ngomong, asik juga ya. Ini udah lama nih gapnya dari Bimbo tuh udah berapa puluh tahun. Betul. Nggak ada grup band musik yang pop yang menggarap lagu religi secara serius. Ya kalau kayak misalnya Kasidahan atau itu masih ada terus, atau misalnya kayak Opik itu masih ada terus. Cuman kan yang beda gitu ya, band ini formatnya ya. Gitu. Nah udah, tapi awalnya kan kita merearrange lagu yang legend yang sudah ada di Indonesia, lagu-lagu Bimbo dan sebagainya. Iya. Wah, deh ternyata itu kita nggak nyangka. Selain meledak, jadi kalau untuk sekarang nih yang lihat YouTube channelnya Dude ya, dari religinya album Gigi tuh ada beberapa lepasan yang sekarang tuh orang nggak sadar. Pertama deh, gue tanya deh sama lo, dulu bulan puasa boleh nggak ada musik di mall atau di lapangan gitu? Konser musik? Iya. Dulu boleh nggak? Nggak boleh kan? Nggak boleh dulu ya? Nggak boleh. Gara-gara Gigi itu sebetulnya. Oh iya? Gara-gara album itu dan konsep ngabuburitnya itu, tur ngabuburit itu. Jadi iya. pada saat kita ngeluarin album religi, Raihlah Kemenangan, ada ide dari Pete, manajer yang dulu sama Anan Gigi, ini harus dibarengin sama tur nih. Gitu. Lagu religinya itu? Tapi kan nggak bisa, men. Bulan puasa tuh tidak diizinkan oleh polisi dan pemerintah daerah. Gitu. Kita kasih konsep yang kuat. Apa? Lagu kita kan keluar memang bener religi, bukan lagu pop. Terus nanti turnya disatuin dengan ustadz untuk tausiah. Masya Allah. Iya. Oke, gimana konsepnya? Konsepnya kita nyanyi pembukaan 3 lagu, masuk ustadz, 3 lagu lagi, 2 lagu lagi, masuk lagi ustadz dengan Gigi. Interaktif dengan penonton, pertanyaan mengenai agama ataupun apapun, sosial dan kehidupan dan sebagainya. Baru ditutup sama Gigi lagi. Wah, oke. Nah, mungkin saat itu pada saat pihak sponsor dan Gigi dengan konsep yang begitu kuat nyodorin ke polisi sama pemerintah daerah, pas dilihat mungkin masuk di akal. Ada ustadznya. Nggak ada-ada. Iya, diterima bener. deh. Tur lah. Yang pertama 25 kota kalau nggak salah, yang tahun pertama. Yang kedua deh, tur ngabuburit yang kedua, puasa berapa hari deh? 29 30 ya. Lu tau nggak yang kedua tur ngabuburit berapa? 34. Jadi ada sehari 2 kota dong? Ada sehari yang 2 kota. Jadi jam 10 pagi main, jam 4 main. Alhamdulillah hidayahnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk personel Gigi.
sorry ini tapi ini justru harus gua omongin. Thomas Tamdan yang dulu PTW itu, Iya. kan dia paling rebel lah gitu ya. Dia itu dulu sebelum ngabuburit, sebelum ada album religi itu, puasa tuh belang betong tuh bahasa Sunda, jadi kadang puasa kadang enggak, atau kadang-kadang di awal puasa mau deket lebaran baru puasa lagi gitu ya. Secara pemikiran ngabuburit itu main pada bulan puasa dan tidak malam, bukan setelah taraweh. Di saat puasa loh, tur pakai ini. Thomas secara manusiawi lah kita pikiran, pasti tambah nggak puasa dong. Iya, harusnya. Justru gara-gara itu Thomas, waduh. dari situ Thomas malah puasa tidak pernah batal secara manusiawi ya. Kita nggak tahu pahala ya. Yang penting lapar dan hausnya dia tidak pernah batal Selama tur itu selama tur. Dan akhirnya sampai detik ini dia sebagai muslim, gue akuin dia sebagai muslim yang baik gara-gara itu. Masya Allah. Gitu. Jadi banyak banget peristiwa yang dan satu itu akhirnya musik boleh tuh, nggak sadar kan? Udah biasa aja. Dan kata ngabuburit deh. Oh, itu dari situ tuh sebenarnya tuh ya. Ngabuburit itu kan yang tahu cuman orang Sunda. Iya. Karena ngabuburit itu menghabiskan waktu, artinya menghabiskan waktu menunggu beduk maghrib. Iya, beduk maghrib. Gara-gara tur itu, sekarang coba aja. Semua orang ngabuburit itu mau di Kalimantan, Iya, benar. Jadi ada dua inovasi, tiga ya dengan album religi. Akhirnya artis-artis kayak muncullah band-band yang itu. Nah, satu itu yang terakhir 11 Januari. Wah, itu lagu keren banget kan. Itu juga nggak nyangka 11 Januari akhirnya jadi anthem orang nikah, anthem orang yang pas mau, bahkan banyak banget deh sampai detik ini. Kang Arman, saya nikah di 11 Januari. Saya sengajain di 11 Januari. Ada yang ngelahirin anak sesar di 11 Januari. Sampai bingung. Ya, Adi Subono tahu dong. Iya. Musik Indo. Ada tiba-tiba waktu 11 Januari meledak, nelpon ke gua dong. Man, makasih. Apa mas? 11 Januari. Oh, loh, Mas Adi sama Mbak Krisya nikah 11 Januari juga? Gua enggak man, 11 Januari ulang tahun gua. Apa hubungannya mas? Jadi berbagai macam apalah. Jadi tiga tonggak itulah kalau menurut gua Gigi. Kang, lagu itu kan kisah Akang ya sebenarnya. Ya, pernikahan ya kan. Lucu sih sebenarnya, itu juga sebetulnya kisah yang tidak lucu. Iya. Akhirnya malah jadi lucu dan membanggakan. Iya. Karena gua lupa mulu kan. Oh gitu. Gua tuh lupa tanggal pernikahan. Gua tuh orang sampai detik ini gua tuh pelupa. Ke tanggal tuh gua tuh yang tanggal bersejarah tuh ya. Yang gua inget cuma 4 April 71 lahir gue. Nah, kayaknya bukan Akang deh. Saya juga kayaknya laki-laki banyak lupanya. Kayaknya. Oke, hidup laki-laki. Enggak gini. Jadi 11 Januari itu kan nikah gua. Iya. Setiap anniversary lupa. Bini gua tuh marah berapa? Setiap anniversary marah. Anniversary ke-10, gue inget banget. Lupa juga deh. Nah, gue ada kerja atau latihan, gue lupa. Datang malam-malam ke rumah. Tiba-tiba pas gue masuk rumah, ada surat cinta. Wah, pink, pakai harum, pakai ada. Wah, ini gue ada apa ini gitu kan? Gue masih belum sadar juga. Gue buka dong, set. Wah, kata-kata cinta tuh. Suamiku tersayang, bla bla bla, panjang. Pokoknya mah indah banget. Oh, gue udah ini kan. Kayaknya gue bikin anak lagi nih gitu kan. Gue udah mikir pas terakhir deh. Kalau tahun depan kamu tidak ingat juga bahwa hari ini adalah anniversary, ngeng lah, langsung bulu kuduk berdiri dong. Iya. Saya bukan memberikan lagi surat cinta, tapi surat talak. Ya, dari situ deh gua, Allahu Akbar, astagfirullah. Wah, gua langsung minta maaf, bini gua marah-marah. Nah, dari situlah pada saat mengerjakan album Peace, Love and Respect, Bu Jana tiba-tiba, gue ada lagu dari rumah nih, gue tadi dapat lagu. Kalau Bu Jana kan biasanya nyiptain lagu mah dia mah dari gitar. Jadi kan cuman, jadi lagu 11 Januari itu dia ngasih tuh cuman teng 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 gitu aja. Bagus Bud, gue bilang, gue Thomas sama Hendy keren, gue bilang udah bawa. Oh gitu, jadiin, gue bikin lirik. Nah, gue inget, gue dengerin melodinya. Cocok nih lagu cinta yang keren, maksudnya lagu cinta yang abadi, yang bagus gitu. Betul. Gua inget itu deh. Gua nih gawat, tahun depan bisa talak gua. Gua bilang udah deh. Akhirnya kebenaran pas kan.
Neng 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 11 Januari Kopas enak bertemu. Kopas enak ya, tepat gitu dengan melodi dengan. Ya udah akhirnya gue minta izin sama Bujana, Buj. Ini kan lagu berdua nih. Gue boleh nggak judulnya 11 Januari? Bukannya si Glenn ada lagu Januari ya? Glenn kan Januari. Ini kan 11 Januari gitu. Ya boleh aja sih. Enak nggak? Coba liriknya mana? Gue nyanyiin. Keren. Yaudah. Kenapa sih 11 Januari? Nikah gue bilang gitu. Oh, anak-anak nggak nanya tuh cerita yang itu. Udah. Meledak. Nah, bagusnya dari cerita ini, untung meledak deh lagu itu. Kalau nggak meledak sama aja lupa juga. Tapi iya kan? Kalau nggak meledak sama juga gue problem lagi sama istri ya. Untung meledak gila lu. Tapi Kang, lagu itu Kang dahsyat banget. Alhamdulillah. Itu Ica itu suka juga dengan lagu itu Kang. Kadang kalau saya suka main gitar ya seadanya aja, tahu kunci-kuncinya kan. 11 Januari. Itu nyanyi dong lagunya Kang Arman gitu. Ya suara saya pas-pasan, tapi lagu itu tuh legend banget kan. Nggak nyangka sih, nggak nyangka. Bahkan akhirnya gara-gara 11 Januari meledak banget di seluruh Indonesia, akhirnya 11 Januari 2009 atau 2008 bikin konser 11 Januari konser di Yogyakarta. Itu di Mandala Krida. Kita jual kan di lapangan sepak bola. Kita jualnya 20.000 tiket. Karena kita nggak mau pack. Jadi supaya orang tuh masih enak nonton. Sebetulnya si lapangan itu bisa sampai 40-30 ribu lah bisa. Tapi kan ngapain lah pack gitu ya. Kita pengen 20 ribu. Tahu nggak yang datang hari malam itu berapa deh? Berapa? 60. Masya Allah, 60 ribu. 60. Jadi di dalam lebih rapat lagi dong berarti. Di dalam 40 ribu, di luar 20 ribu. Sampai akhirnya di lagu ke-7, sekitar lagu ke-6, ke-7, Hamengkubuwono ke-10, nelfon Pete, manajer kita saat itu, Mas Dani, mohon banget daripada terjadi kerusuhan karena penonton di luar puluhan ribu, terus tolong bukakan. Akhirnya jadi di lagu ke-6 gitu, akhirnya dibukakan, masuk. Tapi alhamdulillah deh, dari awal sampai bubar, sampai benar-benar nggak ada penonton, tidak ada keributan. Jadi memang orang yang datang ke situ memang orang musik ya, maksudnya yang pengen melihat cinta hiburan musik. Gitu. Dan memang karena 11 Januari-nya itu saat itu lagi pada saat meledak banget sih, jadi mereka memang pengen nonton. Itu 60 ribu. Sampai saya nangis deh. Pas gue kan nggak sadar ya, karena nyanyi gitu. Pas ada satu part yang gue harus ada satu jeda waktu lihat ke penonton gitu, rada panjang sekitar 3 menitan. Gue baru sadar gitu deh dari ujung itu lihat, ini penonton manusia semua baru enggak gitu sampai jadi bukan nangis, jadi tiba-tiba keluar air mata aja gitu ya, terharu ya, terharu gitu. Sebanyak ini gitu ya. Terus apalagi pas sudah turun stage ya ngomong itu tadi Pak Hamengkubuwono kenapa, gue bilang kan nggak sadar gitu mana ya, kita mah nggak tahu main aja gitu. Ya karena di luar begini alhamdulillah. Kang, itu Kang yang saya bayangin kan, kalau saya main sinetron di balik layar doang kan, penonton nggak ada sama saya gitu kan. Kalau Akang kan langsung menghadapi puluhan ribu orang, itu rasa ketika itu memang begitu ya tadi ya, terharu dan sebagainya. Apalagi mereka ikut nyanyi ya Kang. Ya, jadi mungkin sama deh dengan lu di pembuatan produksi film atau sinetron. Di musik pun sama. Kita bisa ketemu dengan penonton yang saat itu puluhan ribu. Merinding udah pasti. Tapi kadang-kadang ada juga yang nggak merinding. Kenapa tuh? Jadi kayak biasa aja gitu. Karena secara penonton juga misalnya mungkin penontonnya gratisan. Misalnya ulang tahun kabupaten apa misalnya kan itu berarti gratisan kan? Betul. Nah, itu kadang-kadang kan yang namanya gratisan kan tidak ada filter. Tidak ada, kalau pertunjukan musik itu berbayar, gue yakin yang masuk ke situ orang-orang yang pengen menikmati musik. Berarti orang yang mencintai musik gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau udah gratisan tuh ya itu mah siapapun, bapak-bapak, ibu-ibu ngapain. Nah, itu kadang-kadang walaupun puluhan ribu tetap aja vibe-nya tuh biasa aja. Tapi kadang-kadang ada cuman yang kita main di sebuah ruangan kecil yang nonton cuma 15-20, ada merinding gitu. Karena mereka pada saat nyanyi tuh kadang-kadang kita lihat di matanya tuh kayaknya tuh berarti banget lagu itu tuh. Jadi menurut gua macem-macem sih. Macem-macem rasa itu. Tapi memang kalau udah puluhan ribu gitu ya, tidak mungkin tidak merinding. Tidak mungkin gak goosebump, tidak mungkin. Betul. Kok lagu saya bisa berpengaruh sampai orang semua nyanyi gitu ya, berpengaruh sebanyak ini ya gitu. Betul. Luar biasa. Kang, oke, kita bicara musik tadi dan ini ada lagi satu fakta yang saya juga baru tahu.
kalau Kang Arman ini ternyata pingsan di masjid karena asam lambung. Betul. Tapi yang saya mau tanya bukan itunya, Kang. Yang saya mau tanya adalah ini kaitan dengan sholat subuh di masjid, ya kan? Waktu itu kan di masjid kan? Subuh. Artinya dalam bayangan saya adalah ada satu kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah. Nah, insya Allah. Itu yang saya ingin tanya sekarang adalah Akang membangun koneksi itu, Kang. Maksudnya hablum minallah itu kan perlu kita bangun, Kang. Proses membangun itu dan sebagainya. Akang anak band yang jauh dari berita-berita miring, rumah tangga adem ayem, tapi secara agama tetap bisa menjalankan itu dengan baik, Kang. Bagaimana cara memaintain itu, terutama koneksi dengan Yang Maha Kuasa itu, Kang? Boleh sedikit bagi kita, Kang? Apa ya? Mungkin saya dilahirkan sebagai orang yang baper, gitu ya. Maksudnya jadi, lebih perasa ya? Iya, betul. Jadi segala sesuatu tuh saya selalu masuk ke dalam perasaan, gitu. Nah, pada saat mendapatkan pendidikan agama bahwa kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita harus berterima kasih lah sama Allah, gitu. Kamu udah dikasih mata, udah dikasih hidung, bisa nafas, gitu dan sebagainya. Nah, itu tuh waktu kecil tuh di gua tuh masuk perasaan gitu. Gitu. Memang saya bukan dari keluarga yang begitu misalnya keluarga pesantren atau kiai gitu atau apa gitu ya, ustadz atau apa, bukan. Tapi mungkin karena gua baperan gitu orangnya. Pada saat gua mendapatkan pelajaran itu atau masukan atau orang ngomong gitu ya dari ibu bapak, dari guru agama, dari ustadz waktu di tetangga gua gitu di masjid lah waktu Jumatan, itu tuh baper gua tuh masuk ke hati bahwa oh iya, kita di dalam hidup itu ada rules, ada aturan dari Allah sebagai Muslim. Yang Kristen ya sebagai Kristen, Hindu sebagai Hindu, Buddha sebagai Buddha. Ada rules gitu. Nah, semakin lama semakin umur bertambah, kan tidak akan mungkin lah kita umur bertambah kita tidak makin dewasa gitu kan, dan tidak akan mungkin kita pemikirannya itu masa cetek terus gitu ya tentang Allah tuh seperti itu, tentang Nabi itu nggak mungkin lah. Pasti kan apalagi zaman sekarang udah ada YouTube, ustadz yang dimanapun bisa kita dengar. Betul. Pakai bahasa Arab udah ada translate-nya. Dia orang Arab, orang apa udah ada translate-nya. Nah itu yang membuat gua akhirnya makin hari bahwa makin ya lu harus ada step dong dalam beribadah tuh, dalam hablum minallah tuh harus ada step naik sedikit, walaupun sedikit tapi malulah gitulah gitu. Masa lihat kemarin gue puasanya kayak gini, masa tahun ini puasanya kayak gini gitu istilahnya. Nggak ada peningkatan gitu ya. Sholat atau ngaji atau apapun itu gitu. Maksudnya walaupun sedikit juga ya, apalagi mendengar tausiah daripada guru-guru kita gitu yang apa namanya begitu bagus, begitu hebat, begitu nyentil kita, ya otomatis lama-lama itu dari perjalanan religinya. Tapi yang tadi gue bilang itu secara manusiawinya gue itu yang kayak tadi, kayak misalnya drugs atau apa, di pikiran gue juga kayak ngapain ya gitu, ngerti nggak? Kan dilarang gitu ya kan. Salah satunya gue menikah tadi kan kaget kan, lu bilang wah kok gue nikah tua dong 30 gitu. Gue kan 22 ya. Salah satunya adalah itu deh. Kenapa menikah muda itu ya? Betul. Jadi salah satunya gue sama Dewi pada saat itu, gue sama Dewi udah pindah ke Jakarta. Dua-duanya udah tidak dibiayai sama keluarga. Dua-duanya udah mencari uang sendiri. Dua-duanya udah hidup di Jakarta tuh karena uang sendiri, karena kerja sendiri. Otomatis secara manusia keegoisan kita tuh udah sangat egois, ya kan? Gue yang dapat duit sendiri kok, gue yang usaha gitu ya. Nah di lain pihak pada saat ketemu dengan lawan jenis dan merasa cocok, tidak akan mungkin kita tidak melakukan hubungan biologis. Ada sesuatu di. Betul. Ya kita ini aja fair aja gitu. Nah dari situ gue sama Dewi tuh sama-sama, apakah kita mau melakukan hubungan kita berdua ini tapi tidak diridhoi itu terus gitu. Nah
nikah aja yuk. Nah kebetulan Dewi juga sama pemikirannya. Yang berat dulu itu adalah saya meyakinkan orang tua Dewi untuk mau menikahi karena bukan apa-apa. Dewi itu istilahnya apa ya? Salah satu tulang punggung keluarga. Nah kan kebayang kan Dek, salah satu tulang punggung, tiba-tiba ada orang cowok yang mau ngambil, ya pasti kan orang tua juga kan. Nah udah gitu Dek, saat gua nikahin Dewi itu, gue belum sebagai, ya maaf ya, punten kalau bukan sombong, buat sebagai Arman Maulana yang udah dapat bintangnya gitu, enggak, itu tuh gue lagi biasa aja, masih merintis ya, makin merintis banget. Orang gue kan gue 11 Januari 94, Gigi 22 Maret 94, Gigi aja jauh ya? Dulan gue Januari, Gigi Maret gitu, masih. Jadi kebayang kan kalau lu sebagai orang tua, anak lu ada, ngerti gak sih, cewek ada yang ngajak kawan, ini siapa? Nah sedangkan gua akuin dulu Dewi itu banyak banget calon-calon yang pengen ke Dewi itu, yang anaknya konglomerat, anak dia udah sebagai pengusaha. Jadi ya maksud sorry ya gini, tadi kan lu masalah religi, tapi gue menceritakan bahwa kenapa kalau nikah muda juga gue juga itu gitu, bahwa menghindari. Ya dan itu yang tadi gue bilang bahwa gak tahu ya, gue orang yang baperan. Jadi pada saat gue dapat satu dasar agama yang memang ini nggak boleh nih, ini nggak boleh, sama gue tuh kepikiran terus gitu, kepikiran terus sampai detik ini pun gue ada beberapa poin yang di agama yang kadang-kadang kepikiran ya terus. Kenapa gitu? Sebetulnya sih fine aja kalau gue dibikin santai juga, tapi gue tuh baperan orang. Kang, jujur tadi dengar cerita Kang tentang itu ya, maksudnya agama kemudian dasar menikah itu bikin agak ini apa ya, terharu dan tersentuh saya dengerin itu Kang. Karena itu nggak banyak anak-anak muda zaman sekarang yang punya pola pikir seperti itu, ya kan, artinya daripada saya nanti terjerumus dan sebagainya, lebih baik nikah aja. Walaupun nggak harus menunggu mapan, tapi Bismillah maju, begitu kan? Bismillah maju. Dan walaupun dengan harus akad nikah lampunya Petromax. Nah itu pun gua disembunyikan 8 tahun. 8 tahun? Iya, dan gosip-gosip di pers itu kan Arman Dewi itu kumpul kebo Arman Dewi. Tapi gua sama bini gua santai aja. Gua memang udah bener, udah secara Allah memang bener. Karena saat tahun 90-an mah kan, kalau jangankan nikah deh, punya pacar aja langsung kecewa kan fans dulu. Pengaruh ke karir, betul. Sangat pengaruh dulu. Makanya waktu itu terutama produsernya, eksekutif produsernya Dewi, sama produser Dewi itu minta gitu, Man boleh nggak kalian kan nikah mah hak kalian gitu ya, tapi boleh nggak disembunyiin dulu deh gitu. Ya nggak apa-apa sih gue bilang itu, karena yang penting gue mah udah sah aja gitu kan, yang penting kan itu. Betul, gitu kan. betul. Nah tapi ya, itu berat kedua terhadap nyokap bokapnya Dewi. Udah mah dinikah. Nah terus Pak punten pisannya, kenapa pernikahan tidak boleh? Kebayang nggak coba orang tua ini anak gue udah dinikahin nggak boleh diumumin gitu kan? Kan kebayang kan, kayak dari keluarga lu juga kan dari keluarga pekerja, pada saat lu melakukan mau sebagai aktor kan, aktor. Nah mereka juga kan ibu bapaknya kan bukan dari musik atau bukan dari seni. Pada saat orang karena kalau nikah dikemukain ntar karir kita gimana gitu, itu kan berat buat mereka. Tapi alhamdulillah karena memang niatnya memang ya itulah hablum minallah hablum minanas gitu ya. Alhamdulillah dikasih lancar. Walaupun selama 8 tahun itu ya itu Arman Maulana kumpul kebo, mau badak mau terserah lu deh gitu. Yang penting di mata Allah udah ini selesai ya. Tapi kalau teman-teman deket mah tahu ya. Sebenarnya gue udah nikah. Apa yang membuat akhirnya 8 tahun akhirnya mau dipublishkan? Kecelakaan juga. Jadi gue selama 7-8 tahun itu gue udah nabung nih sama Dewi, nabung untuk resepsi. Jadi nanti gini deh, idenya kita udah kalau udah yuklah kita pengumuman gitu ya. Kalau melihat industri udah oke nih industri gitu ya. Kita pengumuman langsung aja resepsi. Gitu, undang-undang aja udah langsung. Nabung adek. Nabung, ada duit nih. Pas lagi nabung gitu, tiba-tiba Mbak Ati dari Citra, tabloid Citra. Masih ada tabloid Citra. Deket banget gua sama Mbak Ati, udah kayak kakak. Telepon gua. Si Mbak Ati udah nelfon Teria juga. Teria kan gadis saat itu kan, marah-marah tuh dia sama Teria. Ria lu gila gitu. Nggak tahu gue, tanya aja nih gue gitu kan. Nelfon Arman,
Ada apa Pak? Kok langsung naik gini nadanya? Gue gitu kan. Pagi-pagi tuh gue inget, kamu ya udah nikah kan ternyata kamu sama Dewi 7 tahun yang lalu. Gue tadinya masih denial. Iya. Gosip sih Bama aneh-aneh aja. Tapi ternyata dia lengkap infonya. Oke, fakta-faktanya. Saya tahu 11 Januari jam 7 malam di Geger Kalong lebeknya lebek itu KUA-nya apa namanya? KUA, yang ngawininya. iya. Yang ngawininya ini ya penghulunya ini. Aku tahu semua. Gue bingung kan. Gue udah bingung buktinya. Gue bingung. Gue untuk sebelah bini gue tuh. Iya. Terus gue bentar Bati. Gue, Bang, si Bati ada apa Bati? Bati gini gimana tuh? Bini gue liatin. Ya udahlah, udah 7 tahun ini kan, ya udahlah terserah lah Bang. Terserah kamu lah Pap, dia bilang gitu. Ya udahlah. Berarti dari mana info tuh? Ada lah pokoknya gue gini. Iya sih. Kurang aja lu. Di mana? Pokoknya nggak mau tahu. Besok pagi gue tungguin lu di kantor Citra. Lu cover. Udahlah, cover. Berdua tadi. Berdua. Bang, di situ langsung meledak, heboh. Besoknya monitor, kan monitor zaman itu masih ada monitor. Tabloid, majalah segala macam meleduk, naik semua. Teman-teman deket gue mah ketawa. Gue udah tahu dari dulu gitu ya. Nah, di situ ada yang lucu lagi. Apa tuh? Udahlah, alhamdulillah gue udah semuanya udah tahu bahwa gue sebenarnya udah menikah. Duit resepsi. Yang udah ditabung itu. Ini kan semua orang seluruh Indonesia udah tahu mah. Gue bilang. Ngapain lagi resepsi? Sayang akhirnya DP rumah. Gitu deh. Jadi gua tuh bener-bener nggak ada pernah resepsi sama bini gua. Orang taunya juga dari tabloid Citra. Iya. Itunya di KUA malam-malam, hujan, mati lampu, ada mie tek-tek, pinjam patroma, ijab kabul, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar sah gitu. Wah, ini kok dibikin sinetron seru loh Kang ya. Saya bayangin. Budi dan Ica. Wah, dahsyat gitu. Ya. Keren banget loh Kang itu kan. Oke Kang, terus perjalanan pernikahan 28 sama Gigi lah. Iya. Berarti ini kan rumah tangga yang panjang sekali nih Kang ya. Panjang. Dan kita nggak pernah dengar ada kabar apa-apa ya, nih dari Akang. Ada apa-apa ya ada. Bukan maksudnya Kang. Enggak, tapi ada. Tapi kan ya bagaimana kita memanage gitu ya. Karena itu mah rahasia kita berdua lah sama bini ya. Kang, bagi tips buat kita Kang. Ini kan saya baru 8 tahun nih Kang ya. Maksudnya jauh ya. Beda gue 28 Iya. Oke. Maksudnya bagaimana sih Kang bisa memaintain sebagai suami ya gitu ya, sebagai ayah, bagaimana memaintain rumah tangga ini bisa puluhan tahun Kang? Ini prestasi kalau buat saya sih ya. Kalau menurut gue capaian bagus. Kalau menurut gue gitu tetap aja sih teamwork sih. Harus tetap teamwork. Tetap ini ya suami istri. Kita suami dan istri harus tetap teamwork. Kita tidak bisa juga gue suami lu istri, lu di bawah gua gitu istilahnya. Nggak bisa juga kayak gitu. Pada beberapa poin, terutama sekarang deh, terutama era sekarang. Mungkin kalau kita melihat eranya zaman dulu ya, apalagi misalnya kita zaman Nabi, iya. itu kan keadaannya juga tidak sekompleks sekarang. Betul. Ada beberapa segmentasi kehidupan berumah tangga yang memang harus teamwork, harus teamwork. Tapi memang tidak bisa juga dielakkan seperti yang kita tahu di hadis-hadis kita sebagai Muslim bahwa suami itu memang sebagai kepala. Betul. Itu memang harus seperti itu. Tapi dengan era yang sekarang ada beberapa part yang memang harus timbul. Itu yang gue lakukan sama Dewi di saat gue memang harus di bawah, ya gue harus ke bawah. Saat ada sebuah momen, ada sebuah kejadian atau sebuah peristiwa yang memang Dewi harus menekel sebagai pemimpin. Monggo silahkan. Dalam batas-batas yang wajar gitu. Tetap gue sebagai suami gitu dan sebagainya. Nah itu ya mungkin itu dia yang kita jalankan. Walaupun yang seperti tadi gue bilang selama 28 tahun itu yang namanya ribut ya pasti ada. Bahkan ribut besar pun istilahnya bener-bener geger lah gitu ya. Gue sama Dewi ada gitu. Tapi kan setelah geger itu kan kita balik lagi. Ya buat apa ya gitu. Karena gue sih tetap mikir ya istilahnya nauzubillah min dzalik, cerai gitu ya, dapat lagi istri gitu kan
sebenarnya back to square one. Iya kan? Betul. Karena tetap aja oke lah, mungkin lebih muda, lebih apa, lebih dari bini gue yang dulu gitu. Tapi kan tetap sebenarnya yang namanya beradaptasi itu balik lagi ke nol gitu. Betul. Dan tidak menjamin bahwa tetap juga bisa langgeng terus juga ya kan. Masalah gitu. pasti ada aja. Nah, makanya pada saat gue sama Dewi dapat masalah yang sangat berat, istilahnya bahkan sampai mau cerai lah gitu ya. Itu dua-duanya tuh bener-bener cooling down dulu, terus akhirnya kita pikirkan dulu gitu. Kita pikirkan bener-bener dulu, udah gitu kita mendekati guru-guru kita, guru-guru ama kita untuk ngobrol, nanya-nanya ilmunya seperti apa dan sebagainya. Ya alhamdulillah sampai detik ini bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Gitu. Jadi mungkin satu kata kuncinya adalah membangun teamwork suami dan istri. Betul. Ya. Kadang kan komunikasinya dan sebagainya. Satu lagi deh, bener itu yang tadi dulu terangin. Satu lagi, humor. Itu tidak boleh hilang dari suami istri itu. Humor ya. Bercanda ya. Bercanda. Itu berikut band. Setuju Kang. Berikut band. Band juga sama. Band itu kan sama kayak pernikahan. Iya. Sekarang lu bagaimana band? Gua lihat banget ya, nggak jauh dari itu band itu bubar. Di backstage, gua bareng dengan grup band A, band C, band padahal band itu lagi gila banget. Tapi gue lihat di backstage, antar pemain tuh udah nggak ngobrol. Boro-boro ketawa bareng, boro-boro bercanda bareng, ngobrol aja kagak. Lu di situ, gue duduknya di sana, yang satu di sana. Gue liatin ini grup band, ini pada grup band lagi naik banget ya. Kenapa nggak orang pada ini pasti bentar lagi bubar, bener bubar. Nah, balik ke rumah tangga. Iya. Kalau sense of humornya, bercandanya udah nggak ada, gimana kita mau menjalankan peristiwa atau menjalankan kehidupan yang serius? Betul. Apalagi anak udah muncul. Betul. Anak gue sekarang udah 21 tahun. Udah beda lagi permasalahannya kan. Waktu zaman TK, waktu zaman SD, SMA beda. Sekarang beda. Nah, terus gue sama Dewi udah agak ada ketawa-ketawa, udah ada bercanda-bercanda. Itu sangat penting di kehidupan rumah tangga, gue bilang itu sangat penting. Setuju Kang, memang saya juga merasa tuh humor di antara suami istri itu harus ada Kang ya. Jadi harus. Bahkan kalau perlu kita punya konsep humor kita sendiri ya. Betul. Gue sama bini gue udah ada konsep humor sendiri gitu. Ya hanya kita yang tahu gitu ya kan. Iya benar. Setuju. Karena pada saat ribut besar, nah pendekatan untuk aman lagi tuh bisa dari humor-humor yang itu, yang resep kita berdua itu. Waduh, gitu, luar biasa. Setuju. Keren Kang. Ini terakhir saya mau tanya tentang anak nih Kang. Ya kan, anak Akang sekolah di luar. Ya kan. Cuma ada kabar bahwa pernah ada bullying sempet untuk. Jadi dia zaman ya kasihan sih dia dari zaman mungkin ininya dari SD sih ya. Dari SD? Ya parah-parahnya sih SMP. SD SMP, tapi parah-parahnya SMP. Sama Akang? Dia jadi kan dia dekat sama ibunya ya, karena cewek sama cewek ya. Girl talknya lebih jalan dah. Cerita sedikit tapi ibunya yang lebih banyak cerita saya. Jadi bullyingnya sih lebih yaitu anak artis. Faktor itu. Jadi gue pernah dapat cerita yang sangat-sangat bagus dari almarhum Chrisye. Jadi waktu gue main sama almarhum Chrisye tour, tiba-tiba kalau tour kan pasti banyak waktu ya di restoran, di hotel, di kamar, apa banyak ngobrol gitu. Gue ngobrol sama Mas Chrisye. Tiba-tiba Mas Chrisye ngomong gini, Man, awas suatu saat anak lu membenci lu. Hah? Kaget gue. Kenapa Mas? Gue kan punya anak kembar, dua, Pasya Masya, Mas Chrisye bilang. Yang satu aman, yang satu benci sama gue, gitu. Dan gue ceritain pada saat Mas Chrisye meninggal, Pasya ke rumah gue dan Masya membuat dokumenter Mas Chrisye. Gue ceritain ini nangis dua-duanya, karena Mas Chrisye pun tidak pernah ngomong sama anaknya. Sampai nangis Pasya Masya di situ waktu ngetek gini, yang wawancara Pasya, kalau saya yang Masya yang megang, nangis dua-duanya. Papa belum pernah cerita itu. Jadi gue juga kaget tiba-tiba, kenapa Mas? Gue bilang gitu kan. Ya karena pasti anak lu tuh akan dibandingkan sama teman-temannya tuh dengan orang tuanya yang tidak ada hubungannya. Misalnya matematik 6 atau 5, seanak Arman Maulana 5, padahal nggak ada hubungannya. Nah itu tuh ada anak yang bertahan, tapi ada anak yang akhirnya membenci bapaknya. Nah bullying anak gue itu terjadi seperti itu, dan hampir anak gue membenci gue.
Hampir. Karena memang semuanya jadi kalau persentase gitu ya, nama Arman Maulananya yang lebih banyak daripada Dewi Gitanya ke anak gua tuh. Jadi dia ke gua tuh hampir di suatu masa di tahun berapa gitu, dia tuh ke gua tuh kayak kenapa sih bapak gua tuh Arman Maulana gitulah istilahnya. Dan omongannya Mas Chrisye itu kealamin banget gitu. Jadi gua saat itu gue berterima kasih banget kepada almarhum Chrisye. Jadi gue tuh kayak ada, udah dikasih tahu, udah kena warning gitu. Jadi pada saat gue kejadian itu, gue betul-betul bagaimana cara memupuk gue untuk dekat dengan anak gue, jangan supaya anak gue tuh benci karena bla 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 dan sebagainya. Oke, berarti mungkin ini buat para artis yang punya anak, ini juga jadi warning juga berarti ya? Betul, buat karena semua ya? karena gini kan Dek, anak lu yang dua-duanya ya, dia santai nggak kalau kelihatannya bahwa anak nyokap bokapnya ada sebagai seorang entertainer? Sejauh ini sih alhamdulillah masih santai ya. Ada anak yang seperti itu. Tapi anak gua itu kan salah satu anak yang dia tuh kan introvert. Terus kan dia kan juga ilustrator kan. Iya. Anak-anak ilustrator tuh kan yang benar-benar di kamar aja diem gitu, yang ngelukis aja gitu kan. Asik, itu ada anak artis yang seperti itu. Nah itu warning tuh gitu. Waktunya warning tuh saya memberitahu di sini untuk coba kita harus warning duluan bagaimana caranya mendekati anak, menciptakan vibe dan memberitahu kepada anak bahwa kalau dia dapat bullying seperti itu, nah bagaimana tuh caranya mengatasinya gitu. Gue juga struggle banget gua gitu. Alhamdulillah sekarang anak gue ya karena usia juga kan, terus dia juga sekarang bahwa iya bapak gue kerja ke Kalimantan, ke Ambon, kemana subuh dari rumah itu tuh untuk biaya gue sekarang sekolah di luar negeri biayain gue kos-kosan di sini ya, biayain makan. Itu udah ada pemikiran itu ya, akhirnya dia juga kan. Tapi kan kalau zaman umur SMA SMP mana ada pemikiran, ada anak yang dewasa ada, tapi kan mayoritas mah anak-anak juga ya. Betul. Jadi tapi setelah itu prosesnya anak Kang Arman udah sayang sama ayah. Alhamdulillah bener-bener peningkat. Nah apalagi setelah dia bener pindah ke Inggris itu kan dia sendiri di sana kan. Akhirnya dia bener-bener dapat pelajaran, merasakan bahwa yang tadi gue bilang, oh iya seorang orang tua tuh seperti ini. Terus gue sendiri, wah gila kalau gue sendiri tuh ternyata kayak begini. Itu kaget, gue juga kaget pada saat dia nelfon tuh, anak gue dewasa banget kayak gitu ya, dan sebagainya gitu. Jadi banyaklah pelajaran yang bagus kalau menurut gue. Luar biasa. Kang, nggak terasa udah cukup panjang nih pertanyaan kita nih Kang ya. Terima kasih buat ilmunya. Ini jujur saya dapat ilmu nih Kang. Amin. Ilmu tentang bagaimana rumah tangga tadi, tentang anak, tentang menjaga keharmonisan dengan grup ya tentunya ya. Dan yang lainnya lah kedekatan dengan Allah dan sebagainya. Masya Allah, ini teman-teman jadi contoh yang baik buat kita insya Allah ya. Mudah-mudahan ada anak band yang bisa jadi teladan buat kita, baik karyanya luar biasa. Kalau saya doain Kang Arman tetap bisa berkarya sampai kapanpun. Lu juga sama. Iya, usianya berkah terus insya Allah, dan keluarga sakinah mawaddah warahmah ya, dan anak jadi anak yang soleha dan berbakti insya Allah. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Sami-sami.